Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Andika. Saya mahasiswa Institut Pertanian Yogyakarta. Jurusan saya Sarjana Manajemen Hutan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sensor remote sensing. Berikut sedikit penjelasan tentang sensor remote sensing. Remote sensing yang disebut dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah cara untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Sinar matahari yang mencapai ke permukaan bumi dan mengenai suatu objek dipantulkan dan direkam oleh sensor. Selain itu, setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 derajat Kelvin 275 derajat Celcius memancarkan tenaga termal yang kemudian direkam oleh sensor termal. Sinar matahari yang mencapai ke permukaan bumi dan mengenai suatu objek dipantulkan dan direkam oleh sensor. Selain itu, setiap benda yang mempunyai suhu di atas 0 derajat Kelvin 275 Celcius memancarkan tenaga termal yang kemudian direkam oleh sensor termal. Tenaga pantulan dan tenaga pancaran tersebut jika direkam oleh sensor, maka akan membuahkan data penginderaan jauh yang berupa data digital dan citra. Citra adalah gambaran objek di permukaan bumi yang direkam oleh alat memantau atau sensor. Data tersebut lalu diinterpretasikan dan diolah sesuai dengan kehendak dan keperluan dari user atau penggunaan data. Wahana atau alat perekam sensor yang digunakan dapat berupa balon udara, pesawat terbang, atau satelit. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis citra. Interpretasi citra dapat berupa 1. Analisis monokuler adalah interpretasi citra hanya menggunakan mata telanjang, meja sinar, dan kaca pembesar. 2. Analisis stereoskopik adalah analisis menggunakan alat stereoskop, yaitu alat untuk menampilkan citra agar kelihatan 3 dimensi, macam stereoskop saku dan stereoskop cermin atau stereoskop meja. Yang ketiga, analisis digital, yaitu interpretasi citra dengan menggunakan komputer. Unsur-unsur interpretasi citra adalah 1. Skala, 2. Bentuk, 3. Ukuran, 4. Pola, 5. Rona atau warna adalah tingkat kegelapan atau kecerahan suatu objek. 6. Bayangan, 7. Situs atau letak adalah letak dari suatu objek ke objek yang lain. 7. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona. 8. Asosiasi adalah hubungan antara objek satu dan yang lain. Manfaat penginderaan jauh untuk memantau objek di bumi. 1. Gemini tahun 1968, satelit yang pertama kali dilengkapi dengan sensor pemotretan yang kemudian banyak membuat foto muka bumi dan dimanfaatkan untuk eksploitasi migas di Timur Tengah dan Afrika. Yang kedua, Earth Resource Technological Satellite digunakan untuk pengamatan sumber daya alam. Yang ketiga, Landsat
satelit digunakan untuk pengamatan permukaan bumi dan sumbernya. Yang keempat, Nimbus, satelit pengamatan untuk keadaan awan di atmosfer bumi digunakan untuk pengamatan cuaca. Yang kelima, TIROS, Television Infrared Observation Satellite, digunakan untuk mengamati awan di sekeliling bumi dan pengamatan cuaca. Yang keenam, ESA, Environment Survey Satellite, digunakan untuk mengamati awan di sekeliling bumi dan pengamatan cuaca. TESTAR dan PALAPA, satelit untuk mengenalkan keperluan komunikasi. Manfaat dari penginderaan jauh. 1. Memperkirakan hasil pangan. 2. Pemantauan tata guna lahan. 3. Pengamatan sifat-sifat fisik air laut. 4. Memperkirakan cuaca. 5. Memprediksi dan mengamati bencana alam atau banjir dan tanah longsor. 6. Mengetahui struktur bantuan atau geologi suatu tempat, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.